Apa bedanya mengetahui Allah dan mengenal Allah? Mengetahui Allah berasal dari diri manusia. Ada satu keadaan kita yang disebut sensus divinitas. Satu kepekaan akan yang ilahi. Berakar dari kemauan kita. Belajar dari apa yang ada di dalam realitas alam semesta. Karya yang ada diciptakan oleh Allah itu. Dan belajar dari berbagai pengetahuan. Pengetahuan yang tertulis, yang ditulis oleh para ahli, maupun pengetahuan yang kita gali temukan sendiri. Dari teks, dari buku, dari berbagai bidang yang lain. Jadi kita akan banyak mengetahui tentang Allah. Bertambahlah pengetahuan kita. Ini sifatnya kognitif. Tidak ada relasi dengan yang kita ketahui. Kita hanya membuat jarak antara apa yang kita pelajari, kita ketahui dengan diri kita. Inilah mengetahui akan Allah. Namun mengenal Allah itu datangnya dari Allah sendiri. Allah yang beranugerah, Allah yang menyatakan diri. Ini hanya dikaruniakan kepada orang-orang tertentu yang khusus, yang diberikan secara spesial untuk dapat mengenal Allah. Ini bukan kita yang belajar mengerti, tetapi kita yang ditarik kepadanya untuk mengenal, membangun relasi pribadi dengan Allah, mengenal Dia baik di dalam perkataannya maupun di dalam segala kehendaknya. Tentunya kita mengenal Allah itu anugerah yang dapat terus kita kembangkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengenalan akan Allah lebih limpah melalui firman Tuhan yang sudah diwahyukannya untuk kita baca, kita pelajari, kita dapat menikmatinya. Mengenal Allah melalui firman-Nya, kita akan mengerti 3 hal. Pertama, mengenal Allah melalui karyanya. Bahwa alam semesta dan segala isinya, bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah, karyanya. Dari sana kita belajar kebenaran, belajar tentang kebaikan, dan belajar tentang kesucian hidup. Juga kita akan belajar mengerti tentang namanya. Melalui firman Tuhan yang diwahyukan, yang tertulis itu, kita akan belajar namanya. Tentu ada banyak nama di dalam Alkitab yang menunjukkan keberadaannya. Dan nama itu selalu berkaitan dengan naturnya dan sifatnya atau atributnya. Misalnya saja Elohim, Allah yang maha. Kemahaannya dalam pengertian keseluruhannya berada di dalam otoritasnya karyanya. Kemahaan dalam segala sesuatu. Maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Dia adalah Allah yang menyatakan namanya. Yahweh, nama yang menunjukkan Allah yang berjanji. Adonai, Allah yang menyatakan bahwa dia adalah yang menyelamatkan, yang menebus, yang menjadi Tuhan atas semesta alam, atas hidup kita. Namanya, melalui namanya kita mengenal dia secara pribadi. Namanya kita panggil Bapa, kita panggil Tuhan Yesus, kita panggil Roh Kudus. Ketiga pribadi ini kita panggil sedemikian dekat karena ia telah terlebih dahulu menyatakan dirinya. Yang ketiga, mengenal dan belajar dari atributnya, sifatnya, karakternya. Melalui sifat, karakter, atau atributnya itu kita makin mengenal Allah. Apakah kita mengenal Allah dalam moralitasnya, intelektualitasnya, keberadaan yang roh adanya, kedaulatannya yang mutlak, atau mengenal Allah pada kekekalannya, ketidakberubahannya, yang cukup pada dirinya, atau satu kesatuan yang sederhana. Ini menjadikan kekuatan kita makin mengenal Allah. Melimpah-limpah kita makin mengenal Allah. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita bersyukur karena kita diperkenan mengenalnya.